saya sebutkan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwirawati. Ya, saya dosen di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC. Ya. Saya lanjutkan langsung materi saja ya, biar cepat nih. Ya, langsung di operatornya. Ya. Ya, pertama berbicara di depan publik ya. Ketakutan untuk berbicara di depan umum itu dirasa lebih banyak dari 75% orang dewasa ya. Kadang-kadang pertama sebelum saya jadi dosen saya juga takut kalau bertemu dengan berbicara di depan publik itu, kadang-kadang saya juga merasa grogi seperti itu. Tapi saya yakin kalau ini semua ustazah dan ustadz di Abu Bakar karena sudah biasa ya, jadi nggak grogi lagi ya. Ya mungkin rasa cemas, takut, gugup saat bicara itu kadang-kadang kita jumpai ya apabila di suatu tempat yang baru seperti itu. Ya lanjut ya. Fungsi komunikasi. Si komunikasi itu teorinya banyak sekali. Kali ini saya akan memaparkan tentang teori komunikasi menurut William I. Gordon ya. Pertama, komunikasi sosial yaitu untuk membangun konsep diri, kelangsungan hidup, membentuk hubungan dengan memperoleh kebahagiaan, terhindar dari ketegangan dan tertekan lewat komunikasi yang menghibur. Ya, komunikasi sosial itu kita jumpai setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu juga di kantor itu setiap hari berkomunikasi. Mungkin waktu 17 Agustus juga ketemu dengan tetangga-tetangga, itu juga merupakan komunikasi sosial. Pertama memperkenalkan diri, terus selanjutnya cerita tentang anaknya, cerita tentang pekerjaannya, itu termasuk komunikasi sosial. Ya, kita setiap hari sudah melakukannya ya, gitu. Yang kedua, itu juga berguna untuk aktualisasi diri ya. Jadi keberadaan Bapak Ibu di lingkungannya itu juga terlihat. Kalau mungkin ada diskusi, kalau kita diam saja kan kita tidak diakui. Wah, ini ada enggak ya? Oh, tapi kalau kita waktu ada diskusi terus kita memberikan komentar itu, oh iya, berarti Bapak Ibu ini, Ibu A ada, karena dia berbicara waktu diskusi mengeluarkan pendapat. Ya, itulah fungsi komunikasi sosial. Yang kedua yaitu komunikasi ekspresif, yaitu bisa perasaan-perasaan disampaikan, terutama perilaku nonverbal ya. Bisa perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut ya, disampaikan dengan kata-kata. Mungkin ustazah sama ustaz itu bisa melakukan komunikasi ekspresif juga dengan murid-muridnya yang lagi ngambek, lagi apa, itu kita bisa memberikan berkomunikasi. Selain itu juga komunikasi ekspresif itu juga bisa melalui simbol-simbol ya. Jadi kalau kita lihat bisa dari seni, lagu-lagu seni itu gunanya juga untuk ekspresi, yang membuat lagu untuk disampaikan ke pendengarnya. Itu biasanya kan kalau kadang-kadang kan ada saatnya yang hampir mirip, wah Kak, dengan keadaan kita yang lagi melo, wah kok sama ya, jadi kita bisa nyanyi, ikut nyanyi seperti itu. Itu namanya komunikasi ekspresif. Ya, selanjutnya ada komunikasi ritual. Ya, itu biasanya dilakukan dalam upacara-upacara sepanjang tahun. Yang kadang-kadang kalau para antropolog itu menyebutnya dengan ritual rite of passage ya. Jadi komunikasi ritual itu ya, kalau ada temennya lagi ulang tahun, kita memberikan selamat ulang tahun, kita mengirimkan mungkin tumpeng atau roti atau mungkin bunga
itu termasuk komunikasi ritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk komunikasi instrumental, yaitu mempunyai beberapa tujuan, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan ke tindakan dan juga menghibur. Ya, kalau ini biasanya yang dipergunakan oleh ustadz dan ustazah itu komunikasi instrumen ya. Ada tujuannya kepada peserta didik ya. Kita ada kadang-kadang juga bisa digunakan untuk kalau kita persuasif mempengaruhi orang, maunya kita berdagang nih ya, kita menggunakan komunikasi instrumental. Ada tujuannya, dipengaruhi, oh ini produknya bagus gitu, terus mutunya, kualitasnya, itu namanya komunikasi instrumental ya. Bisa dilanjut ya. Kita melalui komunikasi ya, hidup itu tak terbatas dari komunikasi. Apalagi sekarang ini sudah dimudahkan dengan teknologi internet. Kalau dulu kita kalau sendiri, benar kalau manusia sendiri terus kan nggak bisa, nggak kuat, karena manusia itu merupakan makhluk sosial, selalu berkomunikasi. Tapi kalau sekarang anak-anak kita ditinggal sendiri bisa, karena apa? Dia dengan HP, berarti bukan sendiri ya, itu dia berkomunikasi tetapi melalui media. Begitu ya. Sekarang ini sudah zaman canggih ya, jadi udah ada Mbah Google. Kalau apa-apa, mungkin kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana sih public speaking seperti itu ya, ini juga kita tinggal search aja di Google bagaimana apa cara public speaking terhadap pemula. Tinggal search, nanti kita bisa belajar dengan visi misinya, cara-caranya seperti itu ya. Sekarang dengan adanya teknologi semakin mempermudah kita ya. Jadi kira-kira nanti apa sih, kita kan tahu ya kekurangan kita sendiri itu apa sih kalau akan berbicara di depan publik ya. Kita tulis aja tulisan kesulitan-kesulitannya apa, terus nanti kita cari solusinya bagaimana. Mungkin karena kadang grogi, kadang lupa gitu. Jadi kelemahan-kelemahan kita itu kita cari sebelum itu, jadi biar nanti kita belajar mencari bagaimana sih solusi dalam kalau kita berbicara di publik. Tapi yakin deh kalau di sini nggak ada yang seperti itu, karena setiap hari juga bertemu dengan para murid ya, itu udah komunikasi publik juga, karena lebih dari satu orang seperti itu di komunikasi kelompok ya. Selanjutnya ya ini ada judul presentasi ya. Jurus itu presentasi itu bagaimana sih? Jadi ada perencanaan ya. Ketahuilah apa yang disampaikan. Jadi kita harus menguasai materi kita yang akan disampaikan di dalam nanti kita akan presentasi. Selain itu yang paling penting itu kita tahu siapa sih khalayaknya, audiens kita tuh siapa. Jadi kalau audiensnya murid-murid atau orang tua nanti kita harus beda ya, karena kalau murid-murid bisa diselingi lebih banyak humor agar dia tidak jenuh seperti itu. Terus audiensnya ya kalau memang beragam, memang masyarakat beragam, jadi kita juga jangan pakai yang pakai istilah-istilah yang ilmiah gitu, malah dia bingung nanti seperti itu ya. Jadi kita audiens itu paling penting, karena penyampaian pesan yang diterima audiens dengan baik itulah akan terjadi komunikasi. Terus selanjutnya eksekusi ya, jadi resapi di situasi. Jadi ini saya juga sebelumnya juga lihat-lihat nih kira-kira ustazahnya, terus olah cara alat dukungnya, tadi saya juga cek mikrofonnya sudah jalan belum, terus olah vokal. Nah
nanti akan disampaikan oleh Mbak Diva dan teman-teman dari MMTC. Jangan khawatir, nanti tentang olah vokal dan lain-lain nanti akan Bapak Ibu diajarin ya. Jadi ini saya hanya pengantar dulu ya. Terus jadi entertainer, dan situasi bisa berubah kapanpun. Kita harus antisipasi dengan cepat. Wah ini karena tadi ada yang pertama kepanjangan, yang kedua harus lebih singkat. Jadi kita juga harus menyampaikan materi kita disesuaikan dengan keadaan kita. Oke, selanjutnya yang ketiga ya evaluasi ya. Jadi setelah ini kita harus evaluasi diri. Kita tanya teman kita yang kita percaya, tapi terus jangan marah ya nanti kalau oh Bu Sinta ini kurang ini gitu, terus nanti marah, oh kamu nih loh, jangan ya. Jadi itu masukan, kekurangan itu sangat penting. Makanya kita ada kekurangan itu mesti ada masukan, itu penting ya. Jadi berupaya untuk memperbaiki kekurangan itu. Terus karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Jadi kadang-kadang aja kalau kita sudah canggih tetapi ternyata ada halangan, mikrofonnya rusak atau apa, nggak bunyi, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita tetap menerima kalau ada kritik dan saran. Kita berlatih terus dan menguasai materi yang akan kita sampaikan, dan kita hindari stres ya. Jadi mungkin kalau di rumah mau berangkat ke sini masih ada kita marah dengan anak kita yang disuruh bangun susah atau marah apa, jangan kita bawa ya, dengan audiens kita nanti, wah ini punya kok merengut-merengut terus kenapa, nanti mesti kelihatan begitu ya. Gitu ya. Ya kira-kira mungkin ada pertanyaan saya. Kalau ini materi Ibu hanya pengantar dulu. Ada pertanyaan tidak? Belum ada ya? Sudah cukup jelas? Ya. Ini Bapak Ustaz juga sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.